Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu untuk program yang pertama, yaitu program yang di dalamnya menjelaskan mengenai konsep array object as argument in function. Jadi yang pertama, program yang pertama itu saya menulis nama objek sebagai argumen sambil memanggil fungsi dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan untuk variabel lain dengan sintak itu function name, kemudian buka kurung object name, kemudian tutup kurung dan titik koma. Nah, contoh pada program ini yaitu ada kelas yang memiliki variabel bilangan bulat A, integer A, dan fungsi tambah yang mengambil objek sebagai argumen. Kemudian fungsi ini dipanggil oleh salah satu objek dan mengambil yang lain sebagai argumen gitu ya. Di dalam fungsi nanti nilai bilangan bulat dari objek argumen akan ditambahkan ke tempat fungsi tambah dipanggil ya. Dan dalam metode ini dapat meneruskan objek sebagai argumen dan mengubahnya. Di sini program yang saya buat yaitu kelasnya contoh A-nya public ya. Kemudian di sini saya tambahkan fungsi tambah untuk mengambil objek sebagai argumen. Kemudian setelah kelas pada program utamanya di sini buat objeknya N1 dan N2, kemudian nilai diinisialisasikan untuk dua objeknya yaitu nilainya 100 dan 200, kemudian ditampilkan cout dengan nilai awal dan nilai objek 1, 2 gitu ya, N1, N2. Kemudian untuk fungsi tambah mengubah nilai setelah lulus, kemudian objek ditambahkan sebagai argumen. Kemudian dicetak nilai baru, kemudian nilai objek 1 dan 2. Kemudian setelah dijalankan, program ini tuh akan menghasilkan output seperti ini. Jadi di nilai awal 100 dan 200, kemudian nilai barunya setelah ditambahkan menjadi 300 untuk objek keduanya. Nah, ini adalah program yang array object as argument in function. Kemudian yang kedua yaitu program konsep multi inheritance. Nah, ini adalah program yang menggunakan konsep multi inheritance. Dalam contoh program ini, semua data member dan member function dari kelas ayah dan ibu, ya, kelasnya ada 3, ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu bisa diakses dari kelas anak selama tidak di privat gitu ya. Nah, struktur dasar contoh multi level inheritance dengan kelas ayah dan ibu dan anak. Nah, di sini ada 3 kelas yang masing-masing memiliki data member dan data function. Dari ketiga function ini ada di setiap kelas terpisah, karena kelas anak adalah kelas turunan dari kelas ayah dan ibu, maka objek anak bisa mengakses ketiga member function tersebut, tapi harus tidak di privat ya. Nah, di sini adalah programnya, kelas ayah, kelas ibu, dan kelas anak. Untuk kelas ayah itu menggunakan fungsi rambutnya keriting. Kemudian untuk untuk kelas ibu dia public juga dengan kulit, fungsi kulitnya putih. Kemudian kelas turunan anak diturunkan dari kelas ayah dan kelas ibu. Kemudian pada main programnya anak
kemudian anak akan mengakses ketiga data member function tersebut dan hasilnya seperti ini. Saya run dulu. Nah, untuk hasilnya karena objek anak itu bisa mengakses ketiga member function dari ayah dan ibunya, maka hasilnya seperti ini. Rambutnya keriting dari fungsi dari kelas ayah, kemudian kulitnya putih dari kelas ibu, kemudian dari kelasnya sendiri yaitu hidung anak itu mancung dari kelas anak. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.